Mantan santri menyamar menjadi tukang kebun demi hancurkan ritual tumbal pesugihan Juragan Gianto. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Kereta ekonomi yang ditumpangi Bahar berhenti di stasiun kecil. Ia turun hanya membawa tas ransel lusuh dan selembar sajadah yang dilipat rapi. Panas siang menusuk, tapi langkahnya mantap keluar dari stasiun menuju jalan desa. Setelah beberapa kilometer berjalan kaki, papan kayu bertuliskan "Selamat datang di Desa Gondo Arum" terlihat. Desa itu tampak sepi. Rumah-rumah kayu berjajar dan beberapa anak kecil bermain tanpa suara ramai seperti biasanya di kampung lain. Bahar berhenti sebentar, meneguk air minum dari botol bekas, lalu mengusap keringat di dahi. Ia mantan santri dari pesantren kecil di Jawa Timur yang memilih merantau setelah tak lagi mondok. Keahliannya tidak banyak, hanya bisa membaca kitab, mengaji, dan sedikit ilmu doa-doa yang diajarkan gurunya. Karena itulah ia berniat mencari kerja sederhana, apa saja yang penting halal. Langkahnya kemudian membawanya ke warung kopi di pinggir jalan utama desa. Warung itu sederhana, berdinding bambu dengan meja kayu panjang. Beberapa bapak-bapak duduk sambil menyeruput kopi hitam. Ada yang merokok kretek, ada juga yang bermain catur. Bahar masuk dengan sopan, menyapa pemilik warung lalu duduk di pojok. "Mas, kopi?" tanya pemilik warung, seorang ibu parubaya dengan kerudung kusam. "Iya bu, satu aja," jawab Bahar. Tak lama kemudian secangkir kopi panas diletakkan di hadapannya. Ia meneguk pelan, lalu mendengarkan obrolan orang-orang di warung itu. Topik yang mereka bicarakan membuatnya mengangkat alis. "Lagi-lagi ada yang hilang man," kata seorang bapak berbadan kurus. "Siapa lagi?" sahut temannya. "Itu anaknya Pak Mardi, seminggu gak pulang. Katanya terakhir kelihatan malam Jumat kemarin di jalan dekat rumah Juragan Gianto." Nama Gianto disebut, suasana mendadak jadi lebih hening. Beberapa bapak hanya menunduk, seperti enggan melanjutkan pembicaraan. Tapi ada satu orang yang masih berani buka suara. "Udah jelas lah, semua orang juga tahu, tiap ada yang hilang pasti ada hubungannya sama rumah besar itu," bisiknya sambil melirik kiri kanan. Bahar menahan rasa ingin tahu. Ia pernah mendengar tentang orang-orang kaya mendadak dengan jalan yang tidak wajar. Ia menghela nafas dan kembali mendengarkan. "Kalau ngomong hati-hati, bisa bahaya," sela seorang bapak berkumis tebal. "Aku pernah lihat sendiri, malam Jumat Kliwon, rumah besar Gianto itu kedengeran suara orang nangis. Tapi pas dicek pagi harinya, sepi aja, kayak nggak ada apa-apa." Yang lain menambahkan, "Bulan lalu, mayat tanpa kepala ketemu di pinggir hutan. Polisi datang, tapi ujung-ujungnya nggak ada hasil. Semua kaya ditutup-tutupi. Orang desa juga pada pura-pura nggak tahu." Bahar merasakan bulu kuduknya berdiri. Cerita-cerita itu jelas bukan omong kosong biasa. Tapi ia tahu, ia tak bisa langsung menuduh siapapun. Ia baru saja sampai, belum tahu siapa yang bisa dipercaya. Ketika ia menanyakan apakah ada pekerjaan di desa itu, pemilik warung menjawab singkat. "Kalau kerja paling ya ke ladang atau jadi buruh bangunan. Tapi kalau kamu nekat ya coba aja ke rumah Juragan Gianto. Katanya sering nyari orang buat kerja kasar." Beberapa bapak langsung menoleh tajam ke arah Bahar. Salah satunya berkata dengan nada memperingatkan, "Mas, denger ya, kalau kamu orang baru, jangan coba-coba dekat sama rumah itu. Bisa celaka." Bahar hanya senyum tipis. "Saya cuma cari kerja halal pak, nggak niat macam-macam." Orang-orang di warung saling pandang, lalu kembali sibuk dengan kopi dan rokoknya. Obrolan soal Gianto pun berhenti mendadak, diganti dengan pembahasan cuaca dan panen jagung. Bahar paham, topik itu tabu di desa ini. Sore harinya Bahar berjalan menyusuri desa. Ia melewati sawah luas, beberapa petani sedang pulang membawa cangkul. Anak-anak berlarian mengejar layangan, tapi ada rasa aneh di wajah mereka. Seperti takut kalau permainan mereka terlalu dekat dengan jalan besar yang menuju rumah Juragan Gianto. Rumah besar itu akhirnya terlihat dari kejauhan. Bangunannya megah,
Tembok tinggi menjulang dengan cat putih yang mulai kusam. Pintu gerbang besi tertutup rapat. Di sekitarnya tidak ada rumah warga lain, seperti orang sengaja menjauh. Dari balik kebun, terlihat kebun yang rapi tapi suasananya dingin, seolah bukan rumah biasa. Bahar berdiri agak lama menatap rumah itu. Ia merasakan hawa berat seperti ada sesuatu yang mengawasi dari dalam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia memutuskan tak berlama-lama di sana dan kembali ke jalan desa. Malamnya Bahar menumpang tidur di musola kecil. Ia berwudu, lalu sholat sendirian. Setelah itu ia rebahan dengan sajadah sebagai alas. Namun pikirannya tidak tenang. Kata-kata orang di warung kopi terus terngiang. Orang hilang malam Jumat Kliwon. Suara nangis dari rumah besar. Mayat tanpa kepala di pinggir hutan. Bahar merenung, mengingat ajaran gurunya di pesantren. Ustadznya pernah bilang, kalau ada tanda-tanda kesesatan di suatu tempat, jangan lari duluan. Doa dan keberanian bisa jadi senjata. Tapi ia juga sadar ikut campur terlalu jauh bisa membahayakan dirinya. Ia baru di desa itu, belum punya tempat tinggal tetap, apalagi teman yang bisa diandalkan. Menjelang tengah malam, suara aneh terdengar dari arah rumah besar Gianto. Dari musola, Bahar samar-samar mendengar seperti tangisan lirih perempuan. Ia bangkit, menajamkan telinga. Suara itu jelas padahal jarak rumah Gianto cukup jauh. Bahar berdiri di serambi musola, menatap ke arah rumah besar yang terlihat samar diterangi bulan separuh. Tangisan itu makin jelas, bercampur suara seperti ketukan besi. Bahar menegakkan tubuh, bulu kuduknya kembali merinding. Benar kata orang-orang, gumamnya pelan. Pikirannya penuh tanda tanya. Apa benar semua ini ulah juragan Gianto? Atau ada hal lain yang lebih besar? Ia merasa ia harus mencari tahu, tapi ia juga sadar kalau warga desa jelas-jelas takut dan enggan membicarakannya. Ketika ia hendak kembali masuk ke musola, seorang lelaki tua tiba-tiba lewat sambil membawa obor. Lelaki itu berhenti sejenak menatap Bahar dengan tatapan tajam. "Mas, kalau masih mau hidup, jangan suka nguping suara-suara dari rumah itu," katanya lirih lalu berjalan pergi. Bahar terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya semakin gelisah. Malam pertama di desa Gondo Arum tidak memberinya rasa aman, justru menghadirkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun satu hal yang pasti, ia merasa ada alasan kuat kenapa Allah membawanya ke desa ini. Dan alasan itu pasti ada hubungannya dengan rumah besar yang berdiri angkuh di ujung jalan desa. Pagi itu Bahar memberanikan diri berjalan ke arah rumah besar Juragan Gianto. Ia sengaja berpenampilan sederhana, hanya memakai kemeja kusam dan celana hitam longgar. Langkahnya sedikit ragu ketika sampai di depan pagar besi tinggi yang catnya mulai mengelupas. Dari dalam, ada suara gonggongan anjing besar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengetuk pintu gerbang sambil melirik ke kanan dan kiri. Tak lama, seorang pria berwajah seram keluar. Tubuhnya tinggi besar, rambut cepak, dan matanya tajam. Ia mengenakan baju hitam ketat. Bahar menduga pria itu penjaga rumah. "Mau apa?" tanya pria itu singkat. "Saya dengar di sini suka nyari orang buat kerja. Saya bisa jadi tukang kebun," jawab Bahar pelan tapi tegas. Pria itu mengamati Bahar dari atas sampai bawah, seakan menimbang-nimbang. "Tunggu sini." Beberapa menit kemudian, ia kembali. "Masuk, juragan lagi butuh orang." Bahar sedikit heran karena tidak ditanya macam-macam. Ia mengikuti penjaga itu melewati halaman yang luas. Rumah utama terlihat megah, tapi sepi. Dari kejauhan, ada aroma menyengat seperti dupa terbakar yang menusuk hidung. Di beranda, Bahar disuruh duduk sebentar. Tak lama seorang lelaki paruh baya dengan perut buncit keluar. Pakaiannya rapi, emas melingkar di jari dan lehernya. Wajahnya penuh wibawa, meski sorot matanya membuat Bahar merasa tidak nyaman. "Kamu mau kerja jadi tukang kebun?" tanya lelaki itu. "Iya Pak, saya bisa merawat tanaman, bersihin halaman. Kalau ada kerjaan lain, saya juga siap," jawab Bahar sopan. Lelaki itu mengangguk. "Namaku Gianto. Kamu bisa mulai sekarang. Urusan makan dan tempat tinggal biar disiapkan." Bahar mengucapkan terima kasih. Dalam hati, ia merasa aneh. Biasanya orang kaya tidak mudah percaya pada orang asing.
Tapi di sini ia langsung diterima tanpa banyak syarat. Hari pertama bekerja, Bahar mulai membersihkan halaman depan. Ia menyapu daun-daun kering, memangkas semak liar, dan merapikan pot bunga. Semua terlihat normal. Namun ketika ia beralih ke kebun belakang, suasana berubah. Di bagian belakang rumah, tanah terlihat tidak rata. Ada beberapa gundukan yang bentuknya mirip kuburan. Tanahnya masih agak basah, seakan baru saja digali. Bahar berhenti sejenak, menatap curiga. Saat ia jongkok dan mencoba menyentuh salah satu gundukan, tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti rintihan. Bahar langsung berdiri tegak, jantungnya berdegup cepat. Ia menoleh ke sekitar, tapi tidak ada siapapun. Perasaan aja kali, gumamnya. Meski tubuhnya merinding. Ia lanjut bekerja, mencoba fokus. Tapi matanya terus melirik ke arah tanah yang mencurigakan itu. Malam pertama di rumah Gianto, Bahar ditempatkan di kamar kecil dekat dapur. Kamarnya hanya berisi ranjang kayu dan lemari tua. Ia berbaring sambil memikirkan kejadian di kebun belakang. Namun, baru saja memejamkan mata, ia dikejutkan oleh suara rintihan lagi. Kali ini jelas berasal dari arah luar jendela. Bahar memberanikan diri membuka tirai. Gelap gulita. Hanya ada pohon mangga besar tak jauh dari kamarnya. Anehnya, dari bawah pohon itu terlihat cahaya kecil berwarna merah. Ia memicingkan mata, lalu menyadari bahwa ada kemenyan menyala di tanah. Asapnya tipis membumbung ke atas. "Kenapa ada kemenyan di kebun?" bisiknya. Suara rintihan terdengar makin keras, seolah berasal dari arah gundukan tanah yang dilihatnya siang tadi. Bahar cepat-cepat menutup tirai dan duduk di ranjang. Ia membaca doa dalam hati, mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya, Bahar tetap melanjutkan pekerjaannya. Siang itu, ia mendapat tugas menyapu halaman samping. Saat menyapu, matanya tertuju pada sebuah bangunan kecil di pojok kebun. Bangunannya seperti gudang tua. Dindingnya dari kayu lapuk, pintunya terkunci dengan rantai besar. Bahar mendekat, pura-pura menyapu di sekitar situ. Dari dalam gudang, terdengar suara seperti benda berat diseret. Kadang ada suara ketukan pelan seperti orang mengetuk dinding. Rasa penasarannya memuncak. Ia mencoba mengintip lewat celah papan kayu yang lapuk. Namun baru saja ia menunduk, tiba-tiba suara keras membentak di belakangnya. "Hei, ngapain kamu di sini?" Saya cuma menyapu, Pak," jawab Bahar gugup. "Jangan macam-macam. Di gudang ini gak boleh ada yang mendekat. Kerjain aja bagianmu. Kalau ketahuan lagi, awas." Bahar mengangguk cepat. Ia pura-pura kembali menyapu, namun dalam hati ia semakin yakin gudang itu menyimpan sesuatu yang berbahaya. Malam berikutnya, suasana makin aneh. Bahar belum bisa tidur karena terbayang kejadian siang tadi. Ketika ia berusaha memejamkan mata, tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar kamarnya. Pelan, berat, dan teratur. Ia mendekat ke pintu, menempelkan telinga. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Ia menahan nafas. Tiba-tiba, gagang pintu bergetar seakan ada yang mencoba membukanya. Bahar cepat-cepat membaca doa dalam hati. Setelah beberapa detik, suara itu hilang. Ia membuka pintu perlahan, tapi lorong dapur kosong. Tidak ada siapapun. Hanya angin malam dingin yang menusuk tulang. Pagi harinya, Bahar kembali bekerja di kebun belakang. Saat sedang memotong rumput liar, ia menemukan sesuatu yang membuatnya makin resah. Di bawah pohon mangga, selain bekas kemenyan yang sudah padam, ada kain putih kotor terkebumi separuh. Ia menggali sedikit dengan tangannya. Kain itu ternyata kafan yang sudah tersobek dan berbau anyir. Ia buru-buru menutupnya lagi, takut ada yang melihat. Nafasnya memburu, kepalanya pening. Benar-benar ada sesuatu di rumah ini, pikirnya. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, suara penjaga rumah terdengar dari kejauhan. "Bahar, cepat ke sini! Jangan macam-macam di kebun!" Bahar terkejut. Cepat-cepat berdiri, ia sadar. Gerak-geriknya mulai diperhatikan.
Hari-hari berikutnya, Bahar semakin yakin bahwa rumah ini penuh rahasia. Gundukan tanah seperti kuburan, suara rintihan di malam hari, kemenyan yang terbakar di bawah pohon, dan gudang tua yang selalu terkunci. Semua itu bukan kebetulan. Tapi ia harus hati-hati. Jika terlalu berburu-buru, penampakannya bisa terbongkar. Dan ia tahu, orang seperti Juragan Gianto tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang dianggap mengganggu. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia datang ke desa Gondo Arum bukan hanya untuk mencari kerja, tapi juga untuk menemukan kebenaran di balik kekayaan Juragan Gianto. Dan langkah awalnya sudah dimulai, menjadi tukang kebun di rumah penuh rahasia itu. Malam itu, setelah seharian bekerja di kebun, Bahar beristirahat di kamarnya. Badannya lelah, tapi pikirannya terus terganggu oleh bayangan gudang tua yang selalu terkunci. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Sekitar pukul 11 malam, suasana rumah sudah sepi. Penjaga rumah biasanya berpatroli di halaman, sementara para pembantu lain jarang berani keluar kamar. Bahar mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Ia keluar pelan-pelan, melewati lorong menuju dapur, lalu mendekat ke arah belakang rumah. Ketika sampai di dekat gudang, langkahnya terhenti. Dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, terdengar suara orang berbicara pelan. Bahar mendekat, menempelkan telinga. "Aku sudah kasih tumbal, Mbah, tapi kekayaanku harus terus bertambah. Banyak orang iri, aku harus lebih kaya dari siapapun." Suara berat itu jelas milik Juragan Gianto. Seseorang menjawab dengan nada serak. "Tumbal yang kemarin memang cukup, tapi kalau mau terus besar, syaratnya harus dipenuhi. Setiap bulan 1 nyawa. Kalau tidak, giliran kamu yang diambil." Bahar menahan napas. Nama yang disebut adalah Mbah Suro, dukun yang sudah lama terkenal di beberapa daerah karena praktik pesugihan. Ia mendengar sendiri bagaimana nyawa manusia ditukar dengan kekayaan. "Besok malam Jumat Kelimun, kau siapkan korban lagi," kata Mbah Suro. "Cari orang miskin, yang tidak akan dicari orang, itu lebih aman." Juragan Gianto terdiam sebentar lalu menjawab lirih. "Ada satu anak yatim di pasar, kurus, tidak punya siapa-siapa, kayaknya cocok." Percakapan itu membuat Bahar geram. Hatinya panas mendengar nyawa manusia dianggap remeh hanya demi harta. Ia menggenggam tangannya erat, berusaha menahan diri agar tidak langsung bertindak gegabah. Setelah suara di dalam berhenti, Bahar buru-buru kembali ke kamarnya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena takut. Ia sadar betul siapa lawannya. Orang kaya yang bersekutu dengan dukun kejam. Malam itu Bahar tidak bisa tidur. Matanya terus menatap langit-langit kamar. Pikirannya penuh dengan rencana. Ia harus menghentikan Gianto, tapi bagaimana caranya? Ia sendirian di rumah penuh penjaga, tanpa teman, tanpa bukti. Saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba hawa dingin menyelimuti kamarnya. Angin berhembus lewat celah jendela meski sudah ditutup rapat. Tirai bergerak sendiri, lalu suara lirih terdengar dari sudut ruangan. "Selamatkan kami." Bahar terkejut. Ia menoleh dan matanya langsung membesar. Di pojok kamar, berdiri sosok perempuan dengan wajah pucat. Rambut kusut menutupi sebagian wajah. Tubuhnya penuh luka. Darah menetes dari mulutnya, menodai lantai. Bahar mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. "Astagfirullah," gumamnya lirih. Sosok itu melangkah maju, matanya kosong menatap Bahar. "Aku korban. Aku dikubur di belakang. Jangan biarkan ada korban lagi." Sebelum Bahar sempat merespon, sosok itu menghilang begitu saja. Bau anyir darah masih tertinggal di udara. Bahar menutup wajah dengan tangannya, keringat dingin mengalir di pelipis. Belum sempat menenangkan diri, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Dari arah pintu terdengar suara langkah berat. Bahar menoleh dan matanya langsung terbelalak. Sebuah makhluk besar masuk tanpa membuka pintu. Tubuhnya hitam legam, tinggi hampir menyentuh langit-langit. Kepalanya botak mengkilap dengan mata merah menyala. Nafasnya berat, seperti suara hewan buas. Makhluk itu mendekat perlahan, lalu mengangkat tangannya yang besar. Dalam sekejap leher Bahar dicekik kuat.
Bahar berusaha melepaskan, tapi tenaganya kalah jauh. Pandangannya mulai gelap, nafasnya tersendat. Ia merasakan tubuhnya melayang sedikit dari ranjang. Di tengah kepanikan itu, ingatannya kembali pada masa di pesantren. Gurunya pernah mengajarkan doa perlindungan. Dengan sisa tenaga Bahar menggerakkan bibirnya, melafalkan ayat-ayat yang ia hafal sejak kecil. Awalnya suara itu hanya lirih, tapi makin lama makin tegas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk itu meringis, cekikannya sedikit melemah. Bahar terus melanjutkan doa hingga suaranya makin keras. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Makhluk itu berteriak keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. Tangan besar yang mencekik Bahar melepas paksa, tubuhnya bergetar seperti terbakar. Dalam sekejap, sosok itu lenyap, hanya meninggalkan bau gosong menusuk hidung. Bahar terjatuh ke lantai, terengah-engah sambil memegangi leher. Nafasnya terasa perih, tapi ia masih hidup. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara langkah dari luar kamarnya. Penjaga rumah muncul, mengetuk pintu keras. Bahar, kamu kenapa ribut malam-malam? Bahar buru-buru berdiri, menahan rasa sakit di leher. Ia membuka pintu dengan wajah pura-pura tenang. Maaf pak, tadi ada tikus masuk, bikin saya kaget. Penjaga itu menatap curiga. Jangan bikin masalah di sini. Kalau nggak betah, mending pergi besok. Bahar hanya mengangguk. Penjaga itu akhirnya pergi, meski tatapannya masih penuh curiga. Setelah pintu ditutup, Bahar duduk di ranjang sambil menahan perasaan campur aduk. Ia baru saja nyaris mati dicekik makhluk gaib. Tapi kejadian itu justru membuatnya semakin yakin. Rumah ini memang dikuasai kekuatan hitam. Menjelang subuh, Bahar berwudu dengan air sumur di dapur. Ia sholat dengan khusyuk, memohon perlindungan agar diberi kekuatan menghadapi bahaya. Setelah selesai, ia duduk lama sambil berpikir. Kini ia tahu dua hal penting. Juragan Gianto benar-benar menggunakan pesugihan dengan tumbal manusia. Arwah korban masih gentayangan menuntut keadilan. Bahar menggenggam tangannya erat. Meski sendirian, ia bertekad tidak akan lari. Ia sudah masuk terlalu jauh, dan kalau ia menyerah, akan ada lebih banyak nyawa melayang. Di luar kamar, ayam berkokok. Fajar mulai menyingsing, tapi bagi Bahar, malam itu adalah titik balik. Ia tidak lagi hanya pekerja kebun, ia kini punya misi. Menghentikan ritual tumbal pesugihan yang selama ini menelan korban di desa Gondo Arum. Sejak malam ketika Bahar dihantui di kamarnya, ia semakin waspada. Setiap langkah di dalam rumah besar itu terasa seperti menginjak bara. Ia sadar, tinggal di sana berarti mempertaruhkan nyawanya. Tapi justru dari situ, ia bisa mengumpulkan bukti lebih banyak tentang apa yang dilakukan Juragan Gianto dan Mbah Suro. Pagi itu, saat ia sedang membersihkan halaman, Bahar melihat Juragan Gianto duduk di beranda dengan wajah serius. Tak lama kemudian, Mbah Suro datang. Lelaki tua itu mengenakan sarung hitam dengan tongkat kayu di tangannya. Suara mereka tidak begitu jelas, tapi Bahar cukup dekat untuk menangkap percakapan penting. Besok malam Jumat Kliwon, kata Mbah Suro pelan tapi tegas. Tumbal berikutnya sudah harus dipersiapkan. Kalau terlambat, perjanjian bisa berbalik makan tuannya. Juragan Gianto hanya mengangguk. Aku sudah tahu siapa yang cocok, ujarnya. Anak itu, yang suka tidur di emperan pasar. Tidak ada keluarga, tidak ada yang mencari. Namanya Saman. Bahar menahan nafas. Jantungnya berdetak cepat. Saman yang dimaksud pasti bocah yatim piatu yang sering ia lihat di pasar Gondo Arum. Anak itu memang suka mengamen dengan suara lirih sambil membawa kaleng kecil untuk menampung uang receh. Umurnya mungkin baru 9 atau 10 tahun. Tubuhnya kurus, bajunya selalu kumal. Dia sempurna, lanjut Gianto. Tidak akan ada yang peduli kalau dia hilang. Ucapan itu menusuk hati Bahar. Ia menggenggam sapu erat-erat, berusaha menahan diri agar tidak langsung meneriaki Gianto. Ia tahu, kalau sampai ketahuan, nyawanya bisa melayang lebih cepat. Hari itu, Bahar tidak tenang. Setiap kali ia mengingat wajah Saman yang polos, hatinya gelisah. Malamnya, setelah pekerjaan kebun selesai, ia keluar menuju warung kopi dekat pasar. Beberapa warga berkumpul di sana, duduk melingkar sambil menyeruput kopi panas. Bahar memberanikan diri membuka pembicaraan.
"Pak, Bu, saya mau tanya. Kalian kenal anak kecil yang namanya Saman, yang sering di pasar itu?" Beberapa orang menoleh. Salah satu lelaki tua menjawab, "Ya, semua orang di sini tahu Saman. Kasihan, hidupnya sebatang kara." "Kalau begitu kita harus hati-hati. Saya dengar dia dalam bahaya," kata Bahar cepat. Suasana langsung hening. Seorang ibu muda menegur dengan suara berbisik, "Mas, Bahar, jangan sembarangan ngomong. Nanti kalau sampai didengar orang suruhan Juragan Gianto, kita semua bisa celaka." "Tapi ini serius, Bu," Bahar bersikeras. "Saman bisa jadi korban berikutnya. Kita tidak boleh diam saja." Seorang bapak parubaya menghela nafas. "Mas, semua orang di sini sudah tahu. Tapi siapa yang berani melawan Gianto? Banyak yang sudah mencoba. Ujungnya mati atau hilang. Kalau kamu peduli sama nyawa, jangan ikut campur." Bahar merasa seperti berbicara dengan tembok. Warga benar-benar dikuasai rasa takut. Bukannya membantu, justru ada yang menatapnya sinis. "Kamu orang baru di desa ini," kata seorang lelaki yang duduk di pojok. "Jangan bikin masalah. Kalau sampai Gianto dengar kamu ikut urusan begini, kamu yang pertama dikorbankan." Seorang pemuda bahkan berdiri dan berkata, "Kalau kamu nekat, lebih baik jangan nongkrong di sini. Kami nggak mau terseret masalahmu." Bahar terdiam. Hatinya panas, tapi ia sadar situasi tidak memungkinkan untuk memaksa orang lain ikut campur. Warga sudah terlalu lama hidup di bayang-bayang ketakutan. Malam itu, Bahar pulang dengan langkah berat. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Kalau tidak ada yang mau bergerak, maka dialah yang harus turun tangan sendiri. Keesokan harinya, Bahar menyempatkan diri menemui Saman di pasar. Bocah itu sedang duduk di tangga toko yang sudah tutup, memeluk perutnya yang lapar. "Saman," sapa Bahar sambil mendekat. Anak itu menoleh dengan mata waspada. "Bapak siapa?" tanyanya. "Aku Bahar, kerja di rumah Juragan Gianto, jadi tukang kebun. Aku cuma mau ngobrol." Saman tidak menjawab, hanya menunduk. Bahar duduk di sampingnya dan mengeluarkan roti dari kantong bajunya. "Makanlah, kau pasti sudah belum makan sejak pagi." Awalnya Saman ragu, tapi akhirnya menerima roti itu dan memakannya dengan lahap. Melihat itu, Bahar makin iba. "Saman, kamu harus hati-hati. Ada orang yang mungkin berniat jahat sama kamu," kata Bahar dengan suara pelan. Anak itu berhenti mengunyah. "Jahat gimana, Pak?" Bahar bingung harus menjawab apa. Ia tidak mungkin mengatakan terus terang bahwa Saman akan dijadikan tumbal. "Pokoknya, kalau ada orang yang ngajak kamu pergi malam-malam, jangan ikut. Mengerti?" Saman mengangguk pelan, meski wajahnya masih bingung. Siang itu Bahar kembali ke rumah Gianto dengan perasaan kacau. Ia sadar waktunya semakin sedikit. Ritual pasti akan dilakukan malam Jumat Kliwon. Hanya tinggal 1 hari lagi. Sore harinya, Bahar memutuskan mengintai gudang tua yang selalu terkunci. Ia berpura-pura menyapu halaman dekat sana. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kain kafan yang dilipat rapi. Kendi berisi darah kering dan beberapa boneka jerami dengan wajah menyeramkan. Belum sempat ia mengamati lebih jauh, suara keras membuatnya tersentak. "Hei, kau ngapain di sini?" teriak seorang penjaga rumah. Bahar buru-buru menunduk. "Saya cuma nyapu halaman." Penjaga itu mendekat dengan tatapan tajam. "Jangan coba-coba kepo soal gudang ini. Kalau nyawamu masih sayang, lakukan saja kerjaanmu. Mengerti?" Bahar hanya bisa mengangguk. Tubuhnya bergetar, bukan karena sabu di tangannya, tapi karena ancaman yang jelas terasa nyata. Malam itu Bahar tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, memikirkan cara menyelamatkan Saman. Kalau ia diam, bocah itu akan lenyap tanpa jejak. Tapi kalau ia bergerak, nyawanya sendiri bisa jadi taruhannya. Pikiran itu menghantam keras. Namun satu hal yang pasti, ia tidak sanggup membiarkan seorang anak kecil jadi korban. Ia menggenggam tasbih kecil yang selalu ia simpan di saku, mengingat doa-doa yang pernah diajarkan gurunya di pesantren. "Ya Allah, beri aku keberanian," gumamnya. Di luar suara angin malam berdesir, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bahar menutup mata, bertekad. Apapun resikonya, besok malam ia akan berusaha menyelamatkan Saman, meski harus berhadapan langsung dengan Gianto dan makhluk gaib peliharaannya. Malam itu,
Langit Gondo Arum tertutup awan gelap. Angin kencang berhembus, membuat dedaunan di kebun rumah besar Juragan Gianto bergesekan keras. Bahar bersembunyi di balik pohon mangga, memperhatikan suasana sekitar. Gudang tua di belakang rumah tampak terang karena cahaya obor yang dipasang melingkar. Jam menunjukkan hampir tengah malam, tepat waktu yang biasa dipakai orang-orang untuk melakukan ritual. Bahar menarik nafas panjang. Jantungnya berdetak begitu kencang, seolah hendak meloncat keluar. Tapi ia tahu, jika malam ini ia mundur, maka Saman akan jadi korban. Dari kejauhan, ia melihat dua orang berjalan mendekat ke gudang. Yang satu membawa tongkat, berjubah hitam, Mbah Suro. Satunya lagi Juragan Gianto, mengenakan baju lurik, wajahnya tegang. Di belakang mereka ada dua penjaga rumah, masing-masing menenteng golok. Bahar menunggu mereka masuk, lalu diam-diam mendekati pintu samping gudang yang sedikit renggang. Dari celah itu, matanya langsung membelalak. Di tengah ruangan, Saman terikat dengan tali besar. Anak itu menangis terseduh-seduh, mulutnya ditutup kain lusuh. Sekelilingnya ada lingkaran sesaji, kepala kambing, kemenyan yang menyala, kendi berisi darah, dan boneka jerami. Bau anyir bercampur asap kemenyan memenuhi udara. Juragan Gianto berdiri di depan lingkaran itu. "Malam ini, kekayaan dan kejayaanku bertambah lagi," katanya dengan suara lantang. Mbah Suro menancapkan tongkatnya ke lantai, lalu duduk bersila. Tangannya membuat gerakan aneh. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Obor di sudut ruangan bergetar. Api seakan makin besar. Bahar merapatkan tubuh ke dinding, berusaha mengatur nafas. Tangannya menggenggam tasbih kecil. Ia mulai membaca doa-doa pelan, berusaha menguatkan diri. Tak lama kemudian, udara di dalam gudang berubah dingin. Suara mengerikan terdengar, seperti ringkikan bercampur lenguhan hewan. Dari tengah lingkaran sesaji, asap hitam pekat muncul. Perlahan wujud besar menyeramkan terbentuk. Tubuh manusia dengan kepala kerbau. Matanya merah menyala, tanduknya panjang, dan mulutnya meneteskan cairan hitam. Saman menjerit ketakutan, berusaha meronta, tapi tali yang mengikatnya terlalu kuat. "Ini tumbalmu penguasa!" teriak Juragan Gianto sambil menunduk. "Terimalah dan beri aku kekayaan lebih besar." Makhluk kepala kerbau mengeluarkan suara menggelegar. Tangannya yang besar teruluh ke arah Saman. Saat itulah Bahar tak tahan lagi. Ia menerobos masuk lewat pintu samping, berteriak, "Jangan sentuh anak itu!" Juragan Gianto dan Mbah Suro kaget. Penjaga rumah segera melompat hendak menghadang, tapi Bahar bergerak cepat. Ia menyambar obor di dinding dan mengayunkannya ke arah mereka. Salah satu penjaga terpaksa mundur karena api hampir mengenai wajahnya. "Bodoh, siapa suruh kau masuk ke sini?" teriak Gianto marah. Bahar berdiri tegak. "Aku tidak akan biarkan kalian korbankan anak kecil." Mbah Suro menyipitkan mata. "Santri sialan, rupanya kau yang bikin ribut sejak awal." Ia mengangkat tongkatnya, membaca mantra dengan suara keras. Tiba-tiba, makhluk kepala kerbau bergerak menyerang Bahar. Tubuhnya tinggi menjulang, langkahnya menghentak lantai hingga debu berhamburan. Bahar hampir jatuh ketika angin kencang menerpa dari kibasan tangannya. Ia buru-buru mengangkat tasbih, membaca doa-doa yang pernah diajarkan gurunya. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Suaranya lantang. Makhluk itu menggeram, tubuhnya sedikit mundur, seolah terganggu oleh bacaan Bahar. Tapi Mbah Suro semakin keras melantunkan mantranya, membuat makhluk itu kembali menguat. Bahar berlari ke arah Saman. Juragan Gianto mencoba menghalangi dengan mendorongnya, tapi Bahar melawan. Mereka bergumul keras. Bahar berhasil mendorong Gianto hingga terhantam meja sesaji, membuat kendi darah pecah. Cairan merah itu tumpah ke lantai. Suasana langsung kacau. Api obor bergetar semakin liar,
Asap semakin pekat. Makhluk kepala kerbau meraung keras, tampak marah karena persembahannya berantakan. Mbah Suro berdiri dengan wajah penuh amarah. Ia mengayunkan tongkatnya, mengeluarkan semburan asap hitam ke arah Bahar. Bahar hampir tercekik, tubuhnya terasa berat. Dalam keadaan terdesak, ia memejamkan mata dan melantunkan ayat kursi dengan sekuat tenaga. Suaranya bergetar, tapi setiap kalimat ia ucapkan penuh keyakinan. Assalamu alaika, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asap hitam yang mencekiknya perlahan memudar. Makhluk kepala kerbau berteriak sekeras-kerasnya, seolah kesakitan mendengar doa itu. Bahar berlari ke arah Saman. Dengan cepat ia meraih tali pengikat dan berusaha memutuskannya. Tali itu kencang, sulit dilepas, tapi ia terus membaca doa sambil menarik sekuat tenaga. Juragan Gianto bangkit, wajahnya penuh amarah. "Kau berani merusak semua ini!" teriaknya. Ia meraih golok salah satu penjaga dan mengayunkannya ke arah Bahar. Bahar sempat menunduk, hampir saja kepalanya tertebas. Ia melawan balik dengan mendorong Gianto, lalu menendang perutnya. Juragan itu terhuyung, menabrak sesaji lain hingga semua berserakan. Tali di tubuh Saman akhirnya putus. Anak itu langsung merangkul Bahar dengan tubuh gemetar. "Pak, tolong saya." "Tenang nak, kita keluar dari sini," jawab Bahar cepat. Namun makhluk kepala kerbau masih mengamuk. Tubuhnya semakin besar, matanya semakin merah. Ia mengangkat tanduknya, bersiap menanduk Bahar. Bahar menghalau Saman erat-erat, lalu kembali membaca doa keras-keras. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seketika, obor di sekeliling ruangan padam satu persatu. Suara gemuruh terdengar dan makhluk kepala kerbau berteriak kesakitan. Tubuhnya seperti meledak menjadi asap pekat, lalu menghilang begitu saja. Mbah Suro jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa doa santri rendahan menghancurkan penguasa gaibku? Juragan Gianto pun panik. "Mbah, lakukan sesuatu. Jangan biarkan semua hilang begitu saja." Tapi sebelum Mbah Suro bisa bergerak, Bahar sudah menyeret Saman keluar dari gudang. Api yang tadi padam, kini muncul lagi, tapi justru membakar isi ruangan. Suara kayu berderak keras tanda gudang itu mulai runtuh. Bahar menoleh sebentar, melihat Gianto dan Mbah Suro terjebak di dalam. Ia tahu malam itu perjanjian gelap mereka hancur. Dengan napas terengah-engah, Bahar terus menarik Saman menjauh dari api. Bocah itu menangis, tapi juga memeluk Bahar erat-erat, seolah hidupnya baru saja diselamatkan. Malam Jumat Kliwon di Gondo Arum berubah menjadi malam penuh teriakan, doa, dan api yang melalap keserakahan manusia. Gudang tua itu terbakar hebat. Api melahap dinding kayu yang rapuh, sementara asap hitam mengepul ke langit malam. Bahar berlari menyeret Saman menjauh dari kobaran api. Bocah itu masih menangis ketakutan, tubuhnya lemas, tapi ia terus memegangi tangan Bahar seolah tak mau dilepaskan. Dari dalam gudang, suara teriakan Juragan Gianto menggema. "Mbah Suro, tolong aku!" Teriakan itu terdengar penuh panik. Mbah Suro yang tadi masih berusaha mengendalikan ritual justru memilih kabur. Ia berlari keluar lewat pintu belakang, meninggalkan Gianto sendirian di dalam. Wajahnya pucat, keringat bercucuran. Ia tak peduli lagi pada tuannya. Sementara itu, di dalam gudang, makhluk kepala kerbau yang tadi hampir menghilang kini muncul kembali. Tapi kali ini wujudnya lebih mengerikan. Tubuhnya membesar, matanya menyala bagai bara. Ia meraung keras, seakan menuntut tumbal yang gagal diberikan. Juragan Gianto terhuyung mundur, wajahnya panik. "Tidak, aku sudah memberimu banyak tumbal selama ini. Jangan makan aku!" teriaknya. Tapi makhluk itu tak peduli. Ia menghantam Gianto dengan tangannya yang besar, membuat tubuh lelaki itu terpental ke dinding. Gianto berusaha bangkit, tapi tubuhnya seakan tak punya tenaga lagi. Dengan sekali gerakan, makhluk itu menyeretnya ke tengah lingkaran sesaji yang sudah berantakan. Di luar, Bahar mendengar jeritan memilukan. Suaranya begitu mengerikan, membuat bulu kuduk berdiri.
Api yang membakar gudang semakin besar, seolah ikut menyembunyikan dosa yang selama ini dilakukan Gianto. Tak lama kemudian, jeritan itu terhenti. Hanya suara api yang masih berderak dan angin malam yang menderu. Warga desa mulai berdatangan. Mereka keluar dari rumah masing-masing karena melihat api besar di rumah Gianto. Sebagian membawa ember, sebagian hanya berdiri terpaku dengan wajah bingung. "Apa yang terjadi?" tanya seorang lelaki tua. Bahar berdiri dengan tubuh penuh keringat dan debu. "Juragan Gianto, dia sudah mendapatkan balasannya." Warga saling pandang, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tapi ketika beberapa orang memberanikan diri mendekat ke gudang yang separuh ambruk, mereka melihat pemandangan mengerikan. Tubuh Gianto tergeletak di lantai, hancur mengenaskan, seakan dilumat sesuatu yang bukan manusia. Seorang ibu berteriak histeris. Beberapa orang laki-laki menutup mulutnya, tak sanggup menahan rasa ngeri. "Ya Allah, jadi selama ini benar," ucap seorang bapak dengan suara gemetar. Bahar menunduk. Ia tahu malam itu semua rahasia terkuak. Tak ada lagi yang bisa menutupi perjanjian hitam Juragan Gianto. Basuro tak terlihat. Beberapa warga mengaku melihatnya berlari ke arah hutan, tapi tak ada yang berani mengejarnya. Dukun tua itu lenyap dalam kegelapan malam, entah masih hidup atau sudah diseret oleh makhluk gaib yang ia puja sendiri. Warga semakin ramai berkumpul. Ada yang masih bingung, ada pula yang mulai menyalahkan diri sendiri. "Selama ini kita diam saja," kata seorang pemuda. "Kita semua tahu ada yang aneh dengan kekayaan Gianto, tapi kita pura-pura buta." "Betul," saut yang lain. "Karena takut, kita biarkan anak-anak hilang. Kita biarkan orang miskin jadi korban. Padahal kalau dari dulu kita bersatu, mungkin Gianto tak akan sebebas itu." Ucapan itu membuat banyak orang terdiam. Mereka sadar, ketakutan yang mereka pelihara justru membuat Gianto semakin berkuasa. Saman yang masih memeluk Bahar akhirnya bersuara lirih. "Kalau bukan karena Pak Bahar, saya pasti sudah mati." Warga menoleh ke arah Bahar. Tatapan mereka berubah. Dari yang tadinya curiga, kini dipenuhi rasa hormat dan terima kasih. "Mas Bahar, kau sudah menyelamatkan anak ini. Kau sudah berani melawan Gianto ketika kami semua hanya bersembunyi." Seorang ibu mendekat, matanya berkaca-kaca. "Kalau tidak ada kau, entah berapa banyak lagi nyawa yang jadi korban. Kau pahlawan di desa ini." Bahar menggeleng pelan. "Saya bukan pahlawan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Tidak ada manusia yang pantas dikorbankan demi kekayaan." Ucapan itu membuat suasana semakin hening. Semua orang merenung, menyadari betapa mereka sudah lama salah. Pagi menjelang, api di gudang akhirnya padam dengan sendirinya, meninggalkan puing hitam dan bau hangus yang menyengat. Warga masih ramai membicarakan kejadian malam itu. Mereka tidak tahu bagaimana harus menyingkap cerita ini keluar desa. Yang jelas, nama Juragan Gianto tak lagi harum. Ia dikenang bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai orang yang rela menjual nyawa demi harta. Saman akhirnya dititipkan ke salah satu keluarga baik hati yang bersedia merawatnya. Bocah itu duduk di pelukan ibu angkatnya, tapi matanya terus mencari Bahar. Namun Bahar sudah mengambil keputusan. Ia tidak bisa tinggal lebih lama di Gondo Arum. Malam itu terlalu banyak meninggalkan luka dan rahasia. Ia tahu kehadirannya bisa menimbulkan masalah baru jika masih bertahan. Sebelum matahari terbit sepenuhnya, Bahar berkemas diam-diam. Ia hanya membawa tas kecil berisi pakaian seadanya dan tasbih peninggalan gurunya. Ia melangkah pelan meninggalkan rumah besar yang kini kosong, lalu menyusuri jalan setapak keluar desa. Beberapa warga yang bangun pagi melihatnya tapi tak ada yang menahan. Mereka tahu Bahar memang bukan orang yang mencari pujian atau imbalan. Ia datang dengan niat baik dan pergi dengan tenang setelah menunaikan tugasnya. Di kejauhan, suara ayam jantan berkokok menyambut pagi. Desa Gondo Arum mulai beraktivitas seperti biasa, tapi ada yang berbeda. Rasa takut yang selama ini menghantui mereka perlahan berganti dengan tekad baru. Tidak akan ada lagi orang yang bisa seenaknya menguasai desa dengan cara kotor. Sementara itu, langkah Bahar terus menjauh. Ia tidak menoleh lagi. Hatinya lega karena berhasil menyelamatkan Saman.
tapi ia juga sadar perjalanannya belum selesai. Dunia luar masih penuh dengan orang-orang serakah yang rela melakukan apa saja demi harta. Di jalan sunyi itu, mantan santri yang menyamar jadi tukang kebun melangkah pergi, meninggalkan Gondo Arum dengan kisah yang akan terus dikenang oleh warganya. Setelah kematian mengenaskan Juragan Gianto, desa Gondo Arum kembali seperti semula, meski butuh waktu lama untuk benar-benar tenang. Rumah megah di Lik Gianto berdiri kosong, temboknya mulai berlumut, catnya mengelupas, dan pekarangannya dipenuhi rumput liar. Tak ada seorang pun warga yang berani mendekat, apalagi tinggal di sana. Mereka bilang tiap malam Jumat Kliwon, terdengar jeritan panjang dari dalam rumah, kadang disertai bau anyir darah yang menusuk hidung. Sebagian warga percaya itu suara arwah Gianto yang tak diterima bumi maupun langit. Ada juga yang bilang itu jeritan tumbal-tumbalnya yang menuntut balas. Apapun alasannya, satu hal jelas, rumah itu jadi peringatan nyata tentang harga dari keserakahan. Warga yang dulu takut untuk bersuara kini menyesal. Mereka sadar, ketakutan mereka justru membuat Gianto semakin berkuasa. Jika sejak awal mereka berani bersatu, mungkin banyak nyawa bisa diselamatkan. Tapi penyesalan sudah terlambat. Bahar, mantan santri yang menyamar jadi tukang kebun, memilih untuk tidak tinggal lebih lama. Setelah Saman selamat, ia pamit tanpa banyak bicara. Hanya kepala desa yang sempat menahannya. "Bahar, kenapa tidak tinggal di sini saja? Warga butuh orang sepertimu," ucap kepala desa dengan nada tulus. Bahar menggeleng. "Tugas saya sudah selesai. Saya hanya singgah. Yang penting sekarang warga berani menjaga desanya sendiri. Jangan biarkan orang serakah menguasai lagi." Ia sempat menambahkan pesan singkat yang kelak diingat warga seumur hidup. "Kalau ada yang mencari jalan cepat untuk kaya, ingatlah kisah Gianto. Harta bisa dicari, tapi nyawa tak bisa kembali." Sejak itu, nama Gianto tak lagi disebut dengan hormat. Dari orang terkaya, ia berubah jadi contoh buruk yang diceritakan orang tua kepada anak-anaknya. Pelajaran yang tertinggal jelas. Jangan tergiur jalan pintas untuk jadi kaya, apalagi lewat tumbal pesugihan. Jangan takut bersuara jika ada kejahatan di depan mata. Dan jangan lupakan doa, karena itulah senjata terakhir ketika menghadapi kegelapan. Bahar pergi meninggalkan desa Gondo Arum dengan langkah tenang, sementara warga menatap punggungnya penuh hormat. Ia datang sebagai orang asing, tapi pergi meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Keberanian melawan keserakahan yang dibungkus kegelapan.